Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Maharani dengan NIM 2020210257. Saya di sini sebagai presenter pertama di kelompok 6 akan menjelaskan organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi organisasi itu sendiri. Apa sih organisasi itu? Organisasi atau organization adalah kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Organisasi itu sendiri mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Kedua, sebagai wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Ketiga, sebagai wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Organisasi itu sendiri juga memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan berkomunikasi. Komunikasi merupakan satu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan, apalagi jika berbicara di depan umum. Yang kedua, dapat mencapai tujuan. Seperti yang dibahas mengenai pengertian, organisasi memiliki tujuan yang akan dicapai. Ketiga, menjadi motivasi dalam membangkit jiwa pemimpin. Dalam organisasi, tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Keempat, mampu memecahkan masalah yang ada. Masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Baik masalah tersebut bersifat kecil maupun besar yang disebabkan dari berbagai hal. Yang kelima, memperluas wawasan yang dimiliki. Wawasan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mana saja dan kapanpun. Salah satunya dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan tersebut. Ciri-ciri organisasi yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah mereka memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling membantu dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggotanya harus saling bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antara anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat, adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peraturan tentu harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organisasi. Pembagian tugas tersebut bisa dilakukan dengan membentuk beberapa divisi yang bertanggung jawab pada beberapa tugas dan tanggung jawab. Ini adalah contoh struktur atau bagan organisasi di dalam perusahaan. Jika perusahaan kecil hanya memakai struktur semangat gotong royong, dan sebaliknya perusahaan besar harus memiliki struktur atau bagan organisasi. Jika suatu perusahaan tidak memiliki struktur atau bagan, akan mengalami tumpang tindih dan mengalami kekacauan yang terjadi. Di sini, bagan organisasi yang pertama adalah direktur. Tugas direktur adalah menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi dan misi serta arahan yang akan ditempuh perusahaan kepada para karyawannya. Direktur perusahaan wajib memastikan bahwa setiap karyawannya telah mencapai betul tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Di bawah direktur, ada manajer. Tugas manajer adalah sebagai seseorang yang mampu untuk mengarahkan, memimpin, mengordinir, serta melakukan pengembangan terhadap perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan. Di bawah manajer, ada manajer departemen. Tugas manajer departemen yang pertama adalah memberikan motivasi, kedua memberikan penghargaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik, ketiga melatih, keempat membina, kelima mendisiplinkan, keenam melakukan koordinasi. Di bawah manajer terdapat pengawasan. Tugas pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
membuat laporan tertulis tentang hasil karyawannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Dinda Pramudita Anggreni dengan NIM 2020210462 akan menjelaskan mengenai desain pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization adalah pemisahan semua kegiatan organisasi menjadi tugas-tugas yang berbeda dan penugasan pekerjaan yang berbeda untuk individu yang berbeda pula. Adam Smith, ekonomi abad 18, adalah yang pertama menekankan kekuatan spesialisasi dalam bukunya yaitu The Wealth of Nations. Ini adalah sebuah contoh dari spesialisasi pekerjaan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan yang dimilikinya. Bagian finansial memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu mengenai keuangan ataupun kefinansialan sebuah organisasi atau perusahaan. Bagian produksi memiliki tanggung jawab mengatur segala sesuatu mengenai keproduksian sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ada bagian pelayanan. Bagian pelayanan memastikan kenyamanan dan kualitas pelayanan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ada bagian cleaning. Bagian cleaning memastikan kenyamanan dan kebersihan di sekitar area perusahaan. Lalu ada bagian gudang. Bagian gudang mengatur segala sesuatu mengenai pergudangan sebuah organisasi atau perusahaan. Alasan adanya spesialisasi pekerjaan. Alasan utamanya adalah untuk sejumlah beberapa spesialisasi pekerjaan diperlukan dalam setiap organisasi karena tanda kutip pekerjaan dari sebagian besar organisasi terlalu luas untuk ditangani oleh satu orang. Alasan lainnya yaitu yang pertama, ketika seorang pekerja harus mempelajari hal yang khusus, tugas yang sangat khusus tertentu, individu harus mampu untuk belajar sangat efisien. Yang kedua, seorang pekerja yang mengulangi pekerjaan yang sama tidak kehilangan waktu berubah dari operasi. Lalu alasan yang ketiga adalah pekerjaan yang lebih khusus semakin mudah untuk merancang peralatan khusus. Ini adalah kekurangan dan kelebihan spesialisasi pekerjaan. Kelebihan dari spesialisasi pekerjaan yang pertama adalah mudah mencari, melatih, dan biaya relatif lebih rendah. Yang kedua, mudah mengembangkan peralatan khusus untuk membantu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, waktu perpindahan antar tugas menurun. Dan yang terakhir, pekerjaan akan lebih pandai. Lalu untuk kekurangannya adalah yang pertama, kualitas pekerjaan menurun. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran meningkat. Yang ketiga, bosan dan tidak puas. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan tantangan atau stimulasi. Alternatif spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi dapat memiliki konsekuensi negatif juga. Kelemahan yang paling signifikan adalah karyawan mungkin merasakan kebosanan dan ketidakpuasan ketika mengulang pekerjaan yang sama. Karyawan yang bosan mungkin sering absen dari pekerjaan atau mungkin tidak menempatkan banyak usaha ke dalam pekerjaan mereka, dan bahkan mungkin menyabotase upaya perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas. Di sini saya menjelaskan mengenai dua pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama rotasi pekerjaan atau job rotation.
Job rotation adalah perpindahan sistematis karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Sebagai contoh, seorang pekerja dapat diberi pekerjaan yang berbeda setiap minggu selama 4 minggu, dan kemudian kembali ke pekerjaan yang pertama di minggu kelima. Rotasi pekerjaan menyediakan berbagai tugas sehingga pekerja cenderung menjadi bosan dan tidak puas. Lalu yang kedua adalah enlargement pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Nama saya Ika Yuniar Budianti, NIM 2020-21043, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, departementalisasi. Departementalisasi atau departmentalization adalah proses pengelompokan pekerjaan menjadi dikelola oleh beberapa unit. Jadi, pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian dan karyawannya dikelompokkan berdasarkan departemennya. Departementalisasi dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan produk, berdasarkan lokasi, berdasarkan pelanggan, dan kombinasi dasar. Kombinasi dasar di sini yaitu gabungan dari 4 departementalisasi di atas. Berdasarkan fungsi. Departementalisasi berdasarkan fungsi yaitu kelompok pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi yang sama. Maksudnya berdasarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis. Misalnya, anggota produksi ditempatkan di departemen produksi, anggota pemasaran ditempatkan di departemen pemasaran, dan sebagainya. Kebanyakan organisasi yang lebih kecil dan baru melakukan departementalisasi menurut fungsi. Keuntungannya adalah meningkatnya efisiensi dan pengawasan menjadi disederhanakan karena semua orang terlibat dalam kegiatan dan spesialisasi yang sama. Sedangkan kelemahannya adalah dengan pengelompokan pekerjaan ini dapat memperlambat pengambilan keputusan karena perlu adanya komunikasi ekstra antar departemen. Jika komunikasi antar departemen tidak berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut akan lambat dalam mengambil keputusan. Berdasarkan produk. Departementalisasi berdasarkan produk yaitu pengelompokan produk yang berkaitan dengan barang dan jasa tertentu. Setiap produk memiliki pemasaran sendiri, keuangan sendiri, produksi sendiri, dan sebagainya. Jadi, departementalisasi berdasarkan produk yaitu dibedakan menurut produknya. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi sabun mandi, pasta gigi, dan sampo. Setiap produk-produk tersebut memiliki pemasaran sendiri, produksi sendiri, keuangan sendiri, dan lainnya. Pendekatan ini sering digunakan oleh perusahaan besar. Keuntungannya adalah pengambilan keputusan mudah karena menyatukan kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing produk. Namun, dapat menyebabkan duplikasi kegiatan. Misalnya, keuangan. Keuangan sendiri di sini terdiri dari keuangan dari berbagai produk tersebut. Selain itu, penekanannya dalam departementalisasi ini ada pada produknya, bukan pada seluruh organisasi. Berdasarkan lokasi. Departementalisasi berdasarkan lokasi yaitu mengelompokkan kegiatan sesuai dengan lokasi geografis di mana mereka dilakukan. Area departemen dapat meliputi seluruh negara untuk perusahaan-perusahaan internasional dan seluruh wilayah atau daerah untuk perusahaan nasional. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki cabang di Jakarta, Makassar, Surabaya, ataupun luar negeri, dan sebagainya. Keuntungannya yaitu dapat merespons dengan cepat terhadap permintaan di lokasi yang berbeda walaupun berjauhan sekalipun. Namun, membutuhkan staf administrasi yang besar dan sistem pengendalian yang rumit karena perlu mengordinasikan operasi di banyak lokasi yang kemungkinan berjauhan. Berdasarkan pelanggan. Departementalisasi berdasarkan pelanggan yaitu kegiatan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dari berbagai populasi pelanggan. Misalnya sebuah perusahaan memiliki staf untuk konsumen orang dewasa dan staf untuk konsumen remaja. Keuntungannya yaitu perusahaan dapat menangani pelanggan dari berbagai kalangan dan kelompok, namun membutuhkan staf administrasi yang besar karena banyaknya pelanggan dari berbagai kalangan yang jumlahnya bisa dipastikan tidak sedikit. Kombinasi dasar. Kombinasi dasar merupakan gabungan dari berbagai departementalisasi tersebut. Banyak organisasi yang menggunakan lebih dari satu departementalisasi karena untuk meminimalisasi risiko dan mengefisiensikan kegiatan serta menambah keuntungan. Jika perusahaan hanya menggunakan satu departementalisasi,
perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan bisnis, karena setiap departementalisasi memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing, sehingga akan lebih efisien jika perusahaan menggabungkan semua departementalisasi tersebut agar saling mengisi kekurangan dan dapat menambah kelebihan dari masing-masing departementalisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Rahmat Subandi, NIM 2020210464. Di sini saya akan mempresentasikan tentang delegasi, desentralisasi, dan sentralisasi. Pengertian delegasi. Arti delegasi adalah seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan atau utusan untuk mewakili suatu kelompok atau lembaga tertentu. Dalam organisasi, pendelegasian dapat diberikan kepada bawahan langsung atau pihak lain yang lebih rendah tingkatnya. Pendapat lain mengatakan pengertian delegasi adalah suatu tindakan melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu di mana pihak menerima wewenang harus bertanggung jawab kepada yang melimpahkan wewenang tersebut. Tujuan pendelegasian atau delegasi. 1. Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada staf atau bawahan secara profesional. 2. Memberikan kesempatan kepada staf atau bawahan untuk mengembangkan diri. 3. Meningkatkan mekanisme keorganisasian. 4. Mendorong staf untuk berorientasi pada target dan sekaligus kualitas. Jenis-jenis delegasi. 1. Pendelegasian seluruh. Pendelegasian seluruh merupakan pendelegasian yang berprinsip pada metode, yaitu segala sesuatu yang dilakukan secara rinci dan detail sesuai dengan tahap-tahap cara melakukannya. 2. Pendelegasian pengurusan. Jika pendelegasian seluruh berfokus pada metode, maka lain halnya pada pendelegasian pengurusan yang berfokus pada hasil. Kelebihan dari pendelegasian pengurus adalah membuat bawahan lebih bertanggung jawab kepada hasil dengan memberikan pilihan metode. Berikut ada pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan fungsi-fungsi publik tertentu dari organisasi ke organisasi lain, merupakan pengertian desentralisasi dalam perspektif ekonomi dan administrasi. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi sendiri merupakan sebuah otoritas pembuat keputusan yang didorong turun ke dalam organisasi. Contoh asas desentralisasi adalah memberikan tanggung jawab dan kekuatan lebih besar kepada karyawan di bawahnya untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan. Desentralisasi dapat menghasilkan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan inovasi dan responsif terhadap preferensi di sekitarnya. Kelebihan desentralisasi. Sistem ini memiliki kelebihan antar berikut. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Lebih mendorong terciptanya kreativitas dan pengembangan ide baru karena unit-unit organisasi yang ada akan berupaya mengembangkan potensi masing-masing. Motivasi karyawan lebih tinggi sehingga anggota organisasi akan memiliki rasa pemilikan terhadap organisasi serta termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja unit organisasinya. Kelemahan desentralisasi. Sistem desentralisasi tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan. Berikut kelemahan desentralisasi. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang kedua, memerlukan biaya besar. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar manajer atau antar pimpinan bisa terjadi. Yang keempat, manajer di level yang lebih rendah bisa berbeda tujuan dengan tujuan perusahaan. Yang kelima, cukup sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu center yang berarti pusat atau tengah.
Berdasarkan ruang lingkup akuntansi manajemen, sentralisasi adalah pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi. Berdasarkan definisi, sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan, kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor pusat sehingga kantor di daerah-daerah atau kantor cabang tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan. Kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, perbaikan koordinasi sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, pengembangan organisasi lebih terorganisir dengan baik. Kelemahan sentralisasi. Yang pertama, mematikan kemampuan untuk berinovasi. Yang kedua, kualitas manusia robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan dan organisasi sangat bergantung pada daya respon orang-orang tertentu saja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fania Rahmadina, NIM 467, nomor urut 48, akan menjelaskan tentang rentang manajemen menjelaskan organisasi. Pengertian rentang manajemen. Langkah utama keempat dalam mengorganisasi bisnis adalah membentuk rentang manajemen, span of management, atau rentang kendali, span of control, yaitu jumlah pekerja yang melapor langsung kepada satu manajer. Rentang manajemen luas dan sempit. Rentang manajemen luas terdapat ketika seorang manajer memiliki jumlah bawahan yang besar. Rentang manajemen sempit terdapat ketika manajer hanya memiliki beberapa bawahan. Beberapa kriteria menentukan apakah sebuah perusahaan menggunakan rentang manajemen luas, di mana sejumlah pekerja melapor kepada seorang manajer, atau rentang sempit, di mana seorang manajer mengawasi hanya sedikit pekerja. Umumnya, rentang kendali luas ketika 1. Tingkat kompetensi tinggi dalam manajer dan pekerja, 2. Prosedur operasi standar, 3. Sedikit masalah baru. Rentang sempit ketika 1. Bawahan tersebar secara fisik, 2. Manajer mempunyai tugas tambahan, 3. Tingkat interaksi tinggi dibutuhkan antara manajer dan pekerja, 4. Masalah baru berfrekuensi tinggi. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi atau organizational height adalah jumlah lapisan atau tingkat manajemen dalam perusahaan. Rentang manajemen memainkan peran langsung dalam menentukan ukuran organisasi. Jika rentang manajemen lebih luas, diperlukan level yang lebih sedikit dan organisasi datar. Jika rentang manajemen sempit, diperlukan level yang lebih besar dan organisasi yang dihasilkan tinggi. Dalam organisasi yang lebih besar, biaya administrasi lebih tinggi karena banyak manajer yang diperlukan. Komunikasi antar tingkatan dapat terdistorsi karena informasi harus melewati naik dan turun melalui lebih banyak orang. Ketika perusahaan memotong biaya, salah satu pilihan adalah mengurangi ukuran organisasi dalam rangka untuk mengurangi biaya administrasi terkait. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Mulija Putra, NIM 476. Saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4, yang pertama yaitu struktur lini. Bentuk paling sederhana dan tertua dari struktur organisasi adalah struktur lini atau line struktur, di mana rantai komando secara langsung dari orang ke orang di seluruh organisasi. Dengan demikian, garis lurus dapat ditarik melalui tingkat manajemen, dari CEO sampai tingkat terendah dalam organisasi. Struktur lini mempunyai kelemahan. Kelemahan dari struktur lini adalah bahwa manajer lini bertanggung jawab untuk banyak kegiatan. Oleh karena itu, harus memiliki berbagai pengetahuan tentang semua dari kegiatan. Oleh karena itu, manajer lini dalam organisasi yang lebih besar akan mengalami masa sulit untuk membuat keputusan yang mendidik tanpa saran dari ahli. Yang kedua, ada struktur lini dan staf. Manajer staf memberikan dukungan, saran, dan keahlian bagi manajer lini, sehingga menghilangkan kelemahan dari struktur lini.
Staf manajer bukan bagian dari rantai komando seperti manajer ini, tetapi mereka memiliki otoritas dan asistensi mereka. Manajer staf memiliki otoritas penasihat. Penasihat wewenang adalah harapan bahwa manajer ini akan berkonsultasi dengan manajer staf yang sesuai ketika membuat keputusan. Yang ketiga, ada struktur matriks. Struktur matriks memiliki keunggulan bisa mengalami peningkatan produktivitas, aktivitas, dan inovasi kerja karena terdiri atas individu-individu dengan berbagai spesialisasi, keahlian, dan keterampilan yang bergabung untuk mencapai tugas bersama. Struktur matriks juga memiliki kelemahan, yaitu komunikasi yang buruk, tanggung jawab yang tidak jelas, dan peran individu yang tidak terdefinisikan. Yang terakhir, ada struktur jaringan. Dalam struktur jejaring atau network struktur, administrasi adalah fungsi utama yang dilakukan, dan fungsi lainnya seperti teknik, produksi, pemasaran, dan keuangan dialihdayakan kepada organisasi lain. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah upacara batin, ritual, kepahlawanan, dan nilai-nilai dari suatu perusahaan. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat tentang bagaimana karyawan berpikir dan bertindak. Hal ini dapat menentukan persepsi publik terhadap organisasi. Budaya perusahaan umumnya diperkirakan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk dapat menilai budaya perusahaan. Indikator umum meliputi pengaturan fisik, yaitu bangunan dan tata letak kantor, apa yang perusahaan katakan tentang budaya perusahaan, yaitu dalam iklan news release, lalu bagaimana perusahaan menyambut tamu, yaitu apakah memiliki daerah penerimaan tamu formal atau informal, dan bagaimana karyawan menghabiskan waktu mereka, yaitu bekerja sendirian di kantor atau bekerja sama dengan yang lain. Gavi dan Jones telah mengidentifikasi 4 jenis berbeda dari budaya perusahaan. 1. Network culture ditandai dengan dasar kepercayaan dan persahabatan di antara karyawan, komitmen yang kuat terhadap organisasi dan lingkungan informal. 2. Mercenary culture mewujudkan perasaan semangat, energi, tujuan, dan kegairahan kerja seseorang. Istilah mercenary tidak berarti bahwa karyawan termotivasi untuk bekerja hanya untuk uang, tetapi ini adalah bagian dari itu. Dalam budaya ini, karyawan sangat intens, terfokus, dan bertekad untuk menang. Yang ketiga, fragmented culture. Karyawan tidak menjadi teman dan mereka bekerja di organisasi, bukan untuk organisasi. Karyawan memiliki tingkat otonomi yang tinggi, fleksibilitas, dan kesetaraan. Yang keempat, communal culture. Menggabungkan sifat-sifat positif dari network culture dan mercenary culture, yaitu persahabatan, komitmen, fokus terhadap kinerja, dan energi yang besar. Kehidupan para pekerja berkisar pada produk dalam budaya ini, dan keberhasilan oleh siapapun dalam organisasi dirayakan oleh semua. Beberapa ahli percaya bahwa perubahan budaya diperlukan ketika perubahan lingkungan perusahaan. Ketika industri menjadi lebih kompetitif, kinerja perusahaan biasa-biasa saja. Ketika perusahaan berkembang akan menjadi organisasi yang benar-benar besar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fatihah, NIM 2020-210480. Komite dan gugus tugas. Komite ad hoc dibentuk untuk tujuan jangka pendek tertentu. Setelah tugasnya selesai, komite ad hoc dibubarkan. Komite bertahan atau standing komite adalah komite yang relatif permanen dibebankan dengan melakukan tugas berulang. Gugus tugas adalah komite yang dibentuk untuk menyelidiki masalah besar atau keputusan yang tertunda. Organisasi informal dan selentingan. Organisasi informal adalah pola perilaku dan interaksi yang berasal dari pribadi daripada hubungan resmi. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota kelompok itu sendiri untuk mencapai tujuan yang mungkin atau tidak mungkin relevan bagi organisasi. Selentingan adalah jaringan komunikasi informal dalam sebuah organisasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.